Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya yang tak pernah tidur, di antara kendaraan yang saling berkejaran dan pejalan kaki yang sibuk mengejar waktu, seorang pria tua melangkah perlahan di trotoar. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa. Ia bukan bagian dari hiruk-pikuk kota ini. Setidaknya, bukan lagi. Namanya Urip, kakek Urip. Orang-orang yang melintas di sekitarnya mungkin hanya melihat seorang pria tua biasa. Pakaian yang ia kenakan lusuh tetapi rapi. Kemeja coklat pudar yang telah berkali-kali dicuci hingga warna aslinya nyaris hilang. Celana panjang yang telah menua bersama langkah-langkahnya. Serta sandal jepit yang menunjukkan betapa banyak perjalanan yang telah ia tempuh. Di pundaknya tergantung sebuah tas tua yang terlihat ringan, tapi menyimpan lebih banyak kenangan daripada barang-barang yang ada di dalamnya. Namun, jika ada yang cukup jeli untuk menatap wajahnya lebih lama, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda. Sorot matanya tajam. Bukan sorot mata orang tua yang menunggu ajal, melainkan mata seorang pejuang yang telah melihat dunia dengan cara yang tidak pernah dialami orang kebanyakan. Mereka tidak tahu siapa kakek Urip sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa pria tua yang kini berjalan sendirian ini pernah menghabiskan separuh hidupnya di medan perang. Bahwa tangannya yang kini tampak renta dulu pernah menggenggam senjata, melindungi negeri ini dari mereka yang ingin merenggut kebebasan. Dulu, ia adalah seorang pejuang, seorang komandan lapangan yang mengerti bahwa perang bukan hanya soal senjata, tetapi soal strategi, kesabaran, dan keberanian untuk tetap hidup hingga hari esok tiba. Kini, peperangan sudah lama usai. Atau setidaknya, begitulah yang dikatakan orang-orang. Tapi kakek Urip tahu lebih baik daripada siapapun. Pertempuran sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Tidak semua musuh datang dengan senjata. Tidak semua ancaman bisa terlihat di medan perang. Kadang, musuh terbesar datang dalam bentuk yang lebih halus, menyusup dalam bayang-bayang, bergerak dalam diam, hingga saatnya tiba untuk menyerang. Dan kakek Urip merasakan sesuatu yang familiar di udara kota ini. Ia telah melihat pola yang sama berulang kali. Tatapan orang-orang yang tampak biasa, tetapi terlalu sering berkumpul di sudut jalan. Mobil yang tidak pernah benar-benar bergerak dari tempatnya, tapi selalu ada di setiap lokasi yang ia datangi. Bisikan-bisikan yang berhenti sejenak, setiap kali ia melangkah mendekat. Ia bukan lagi seorang prajurit. Ia tidak lagi mengenakan seragam, tapi ia tetap seorang pejuang. Dan hari ini, di jalanan Surabaya yang panas dan berdebu, ia kembali beraksi. Surabaya siang itu terik. Matahari menggantung tinggi di atas langit, menyapu jalanan dengan panas yang menggigit kulit. Namun, bagi kakek Urip, panas bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Ia telah melewati suhu yang jauh lebih ekstrim. Dinginnya malam di hutan ketika ia harus bersembunyi dari musuh, panasnya siang di bawah hujan peluru, di mana bayangan bisa berarti perlindungan, tetapi juga bisa menjadi perangkap. Dan kini, ia merasakan sesuatu yang familiar, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Di antara lautan manusia yang berlalu lalang, ia menangkap pergerakan yang tidak biasa. Di ujung jalan, di seberang pasar yang ramai, sebuah sedan hitam terparkir diam. Bukan mobil mewah, bukan mobil yang terlalu mencolok. Justru itulah masalahnya. Terlalu biasa. Mobil itu seakan sengaja dipilih agar tidak menarik perhatian, tetapi kakek Urip tahu lebih baik. Jendela belakangnya sedikit terbuka. Dari dalam, seseorang mengamati. Tidak ada yang memperhatikannya. Setidaknya tidak secara langsung. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tukang ojek berlalu lalang. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Tetapi di antara kebisingan kota ini, kakek Urip bisa merasakan keheningan yang aneh. Ia memperlambat langkahnya. Mata tuanya tidak lagi sekuat dulu, tetapi instingnya tetap tajam. Dulu, di medan perang,
Ia belajar satu hal. Musuh yang tidak terlihat adalah musuh yang paling berbahaya. Dan ia merasakan keberadaan musuh itu sekarang. Di sisi lain jalan, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Beberapa meter di depan, pos polisi sibuk dengan razia kendaraan. Polisi lalu lintas berdiri tegap di tengah jalan, menghentikan mobil dan motor satu persatu. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah razia biasa, bagian dari rutinitas harian kota besar. Namun, bagi kakek Urip, razia ini justru menjadi titik penting. Sebab ia melihat ada beberapa kendaraan yang tampaknya mencoba menghindari pemeriksaan. Sebuah van putih di ujung jalan tiba-tiba berbelok ke gang kecil begitu melihat polisi, seolah tak ingin diperiksa. Seorang pengendara motor di dekatnya, yang tadinya melaju santai, kini tampak ragu, melirik ke pos polisi sebelum akhirnya memutar balik secara mendadak. Kakek Urip mengenali pola ini. Di masa lalunya, ia telah menghadapi penyusupan, perdagangan senjata gelap, dan berbagai operasi rahasia. Ia tahu gerakan orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Dan kini, nalurinya berbisik, sesuatu sedang terjadi di kota ini. Ia tidak tahu persis apa, tapi ia tahu kapan harus waspada. Pelan, ia melanjutkan langkahnya. Berusaha tetap terlihat biasa, tetapi matanya tidak pernah berhenti bekerja. Karena dalam permainan ini, yang bisa bertahan hidup bukanlah mereka yang terkuat, tetapi mereka yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kakek Urip terus melangkah perlahan, menyatu dengan arus manusia yang lalu lalang di trotoar. Ia tahu bagaimana cara agar tetap tak terlihat, berjalan dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak menunduk, tetapi juga tidak mencari perhatian. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, pikirannya bekerja dengan cepat. Sedan hitam masih di sana, tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang di dalamnya turun. Tapi kakek Urip tahu dia sedang diamati. Ia merasakan perasaan ini dulu, di masa perang, saat musuh mengintai dari balik pepohonan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ia tahu bahwa jika ia berhenti dan terlalu lama menatap ke arah mobil itu, ia bisa menarik perhatian lebih dari yang ia inginkan. Maka ia melakukan hal yang berbeda. Ia berjalan ke arah pos polisi, seperti seorang kakek tua yang hendak bertanya arah atau sekadar berteduh. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara tegas menghentikannya. "Pak, mohon berhenti sebentar." Seorang polisi muda, berseragam rapi dengan lencana bertuliskan Bribda Arman, berdiri di hadapannya. Matanya penuh kewaspadaan, tangannya sudah bersiap di sabuknya. Kakek Urip menatapnya, lalu mengangguk kecil. "Ada apa, nak?" tanyanya dengan suara serak, berusaha terdengar setenang mungkin. Bribda Arman melihat kakek Urip dengan sedikit ragu. Mungkin karena penampilannya yang sederhana, mungkin karena sesuatu yang terasa janggal. "Mohon tunjukkan identitas." "Pak, ini hanya pemeriksaan rutin." Kakek Urip tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan merogoh kantong bajunya yang lusuh, menarik sebuah dompet kulit tua. Ia mengeluarkan karpe lamanya dan menyerahkannya. Namun, dalam hatinya, ia sudah siap untuk skenario terburuk. Bribda Arman mengambil kartu itu, membacanya sebentar. Alisnya sedikit berkerut. "Bapak veteran?" tanyanya, suaranya sedikit lebih pelan. Kakek Urip mengangguk. "Dulu," jawabnya singkat. Dalam sepersekian detik, kakek Urip menangkap sesuatu dalam tatapan polisi muda itu. Sebuah rasa hormat yang singkat, tetapi juga keraguan. Dan di saat yang sama, di sudut matanya, ia menangkap gerakan lain. Sedan hitam itu akhirnya bergerak. Pintu terbuka. Seorang pria keluar. Tinggi, tegap, mengenakan jaket kulit hitam. Wajahnya tidak asing.
Kakek Urip mengenalnya. Bukan dari kota ini, bukan dari dunia biasa, dari masa lalu. Dada kakek Urip terasa sedikit sesak, bukan karena usia, tetapi karena kesadaran bahwa ia mungkin sudah terlambat untuk menghindari situasi ini. Sementara itu, Bribda Arman masih memegang KTP-nya, tampak mempertimbangkan sesuatu. Namun, sebelum ada keputusan yang diambil, suara lain datang lebih dulu. Pak, ada laporan. Sebuah kendaraan mencurigakan membawa barang ilegal. Seorang petugas lain berlari ke arah pos polisi. Nafasnya terengah-engah. Dan dalam sekejap, perhatian Bribda Arman teralihkan. Ia mengembalikan karpet kakek Urip dengan cepat. Bapak boleh lanjut, tapi hati-hati ya, katanya sebelum berbalik menuju laporan baru itu. Kakek Urip mengambil kembali karpetnya. Ia tidak membuang waktu. Dengan langkah pelan, ia mulai mundur, menjauh dari pos polisi. Namun, saat itu juga, ia mendengar langkah kaki yang lain. Langkah yang berat, langkah seseorang yang tahu kemana ia pergi. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Pria dari sedan hitam kini hanya berjarak beberapa meter di belakangnya. Masa lalu telah menyusulnya, dan kakek Urip tahu permainan baru saja dimulai. Langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Kakek Urip tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Ia sudah merasakan kehadiran pria itu sejak tadi. Seorang pria berjaket kulit hitam, sosok yang tidak asing dari masa lalunya. Seseorang yang dulu pernah ada di dalam medan perang yang sama, tapi bukan di pihaknya. Kakek Urip menjaga langkahnya tetap tenang, seolah tak menyadari apapun. Namun, pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Apakah ia kebetulan berada di kota ini? Atau sejak awal memang mencarinya? Matanya menatap ke depan, berusaha mencari jalan keluar. Di sisi kanan, gang kecil menuju pasar. Tempat yang ramai, penuh dengan pedagang dan pembeli. Tempat yang sempurna untuk menghilang. Di sisi kiri, jalanan besar dengan kendaraan yang bergerak lambat akibat razia polisi. Terlalu terbuka, terlalu berisiko. Tidak ada waktu untuk berpikir lama. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. Urip. Hanya satu kata, tetapi cukup untuk membuatnya berhenti. Kakek Urip menutup matanya sesaat. Suara itu sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir mendengarnya. Perlahan, ia berbalik, dan di sanalah pria itu berdiri, tinggi, tegap, dengan tatapan penuh makna. Sudah lama sekali, suara pria itu terdengar tenang, tetapi dalam ketenangan itu ada sesuatu yang tersembunyi. Kakek Urip menatapnya lama, mengukur setiap ekspresi di wajah pria itu. Ia tidak menjawab, karena ia tahu tidak ada pertemuan yang kebetulan dalam dunia seperti ini. Di sekitar mereka, kota tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, tak menyadari ketegangan yang menggantung di antara dua pria tua ini. Namun, kakek Urip tahu satu hal. Jika pria ini ada di sini, itu berarti bahaya tidak jauh di belakangnya. Dan seketika, ia merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya pria ini, ia sedang dikepung. Bukan oleh tentara, bukan oleh polisi, tetapi oleh mereka yang beroperasi di dalam bayang-bayang. Sementara itu, dari pos polisi, suara semakin riuh. Razia mulai menemukan sesuatu. Polisi berteriak ke arah sebuah mobil van yang berusaha kabur. Keributan mulai pecah. Tetapi kakek Urip tetap fokus pada pria di depannya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi, Urip, kata pria itu pelan. Dan untuk pertama kalinya, kakek Urip tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum seorang pejuang yang tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Saat itu juga, suara ponselnya bergetar di dalam sakunya.
Ia melirik sekilas. Sebuah pesan singkat masuk. Misi berubah, target semakin dekat. Siapkan identitas cadangan. Pesan itu mengkonfirmasi segalanya. Ini bukan kebetulan. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan dalam hitungan detik, ia harus memutuskan menghadapi pria di depannya atau menghilang sebelum semuanya terlambat. Ia tidak punya banyak waktu. Kakek Urip menggenggam ponselnya erat. Misi berubah, target semakin dekat. Siapkan identitas cadangan. Pesan itu mungkin singkat, tetapi dampaknya begitu besar. Ini bukan lagi soal pengamatan. Ini adalah peringatan. Ia menatap pria di depannya. Dulu, mereka berada di medan yang sama. Sekarang, mereka berdiri di dua sisi yang berbeda. Dan kakek Urip tahu, tidak ada waktu untuk nostalgia. Di belakangnya, suasana di pos polisi semakin kacau. Polisi mulai bergerak cepat setelah menemukan sesuatu di salah satu kendaraan yang mereka razia. Sejumlah petugas berlarian, memberi perintah, dan suara sirene mobil patroli mulai memenuhi udara. Namun, kakek Urip tidak peduli dengan itu. Fokusnya hanya satu, keluar dari situasi ini sebelum semuanya terlambat. Ia tahu, jika ia tetap berdiri di sini, ia akan terjebak. Pria berjaket kulit hitam itu masih menatapnya, seolah menunggu jawaban. Namun, kakek Urip hanya tersenyum tipis. "Aku terlalu tua untuk ini," katanya pelan, sambil menarik napas panjang. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan mulai berjalan. Langkahnya pelan, tetapi terarah. Ia tidak berlari, tidak terburu-buru. Ia tahu satu hal, mereka yang panik adalah mereka yang tertangkap lebih dulu. Namun, pria itu tidak membiarkannya pergi begitu saja. "Urip," panggilnya, suaranya lebih tegas. "Aku tidak datang untuk bernostalgia. Kau tahu apa yang sedang terjadi." Kakek Urip menghentikan langkahnya sejenak. Lalu, tanpa menoleh, ia menjawab, "Aku selalu tahu, Nak." Dan kemudian, ia melanjutkan langkahnya. Tujuan kakek Urip sekarang jelas. Keluar dari zona berbahaya. Ia tidak bisa menuju jalan utama. Terlalu terbuka, terlalu banyak polisi. Ia tidak bisa kembali ke tempat semula. Pria itu pasti akan mengejarnya. Maka, ia memilih jalur yang paling sulit. Ia menyelinap ke dalam pasar yang ramai, berbaur dengan orang-orang yang berbelanja dan pedagang yang sibuk menawarkan dagangan. Bau ikan asin, rempah-rempah, dan gorengan menyatu dalam udara. Suara ibu-ibu menawar harga terdengar di telinganya. Dan disinilah ia memiliki kesempatan untuk menghilang. Tetapi kakek Urip tahu, ia belum sepenuhnya aman. Di kejauhan, ia melihat pria berjaket kulit itu masuk ke pasar, mencarinya. Ia tidak sendirian. Dua pria lain menyusulnya. Mereka bukan orang biasa. Gerakan mereka terlalu terlatih. Mata mereka mencari dengan penuh perhitungan. Kakek Urip menghela napas. Jadi, ini benar-benar dimulai lagi. Gumamnya dalam hati. Sambil tetap melangkah, tangannya merogoh kantong kecil di dalam tas tuanya. Ia meraba sesuatu, sebuah dompet lain, identitas lain. Dulu, ia menyimpan ini sebagai jaga-jaga. Hari ini, ia harus menggunakannya. Dengan tenang, ia berjalan menuju sudut pasar, ke sebuah kios kecil milik seorang penjual buah yang ia kenal. "Pak D, boleh pinjam topi dan jaketnya sebentar?" bisiknya pelan. Penjual itu, seorang pria tua yang mengenalnya sejak lama, tidak bertanya. Ia hanya mengangguk dan menyerahkan sebuah topi lusuh dan jaket tipis. Dengan satu gerakan cepat, kakek Urip mengenakan topi itu, menutupi sebagian wajahnya. Lalu,
Ia menarik jaket ke tubuhnya, menyembunyikan pakaian yang ia kenakan sebelumnya. Sementara itu, pria berjaket kulit semakin mendekat. Matanya tajam, mencari sosok yang ia kenal. Tetapi saat ia melewati kios buah, ia tidak menyadari bahwa kakek urip yang ia cari telah berubah. Kakek urip, kini dengan topi tua dan jaket kumal, berjalan ke arah lain, menyelinap keluar dari pasar melalui jalur belakang. Dan saat pria itu menyadari bahwa ia telah kehilangan jejak, kakek urip sudah menghilang ke dalam bayang-bayang kota. Namun, ia tahu ini belum selesai. Karena satu hal yang selalu ia pelajari dari masa lalu adalah, musuh yang kehilangan jejakmu bukan berarti mereka menyerah. Mereka hanya akan mencari dengan lebih keras. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Malam mulai turun di Surabaya. Lampu-lampu jalan menyala, mengubah bayangan gedung dan trotoar menjadi siluet yang bergerak pelan. Di sebuah sudut gang sempit, kakek urip berhenti sejenak. Nafasnya masih teratur, tapi ia tahu tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Usianya boleh tua, tetapi pikirannya tetap tajam seperti dulu di medan perang. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya yang sempat ia matikan tadi. Dihidupkannya kembali. Sebuah pesan masuk, bukan dari orang yang biasa. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Kau seharusnya tidak kembali. Kakek urip menghela napas panjang. Bukan karena terkejut, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu pesan ini bisa berarti banyak hal. Apakah ini peringatan? Atau ini adalah ancaman? Ia tidak bisa mengabaikannya. Di kejauhan, suara sirene polisi masih terdengar samar-samar. Ia yakin keributan di pos polisi tadi pasti sudah selesai. Tetapi pertanyaannya bukan lagi tentang polisi. Pertanyaannya adalah siapa yang benar-benar mengawasinya. Ia melirik sekeliling, memastikan bahwa ia tidak diikuti. Tapi ia tahu lebih baik. Dalam dunia seperti ini, jika kau merasa aman, itu berarti kau baru saja melakukan kesalahan besar. Kakek urip mulai berjalan lagi. Ia menyusuri gang sempit, berbelok ke arah jalan kecil yang hanya dikenal oleh mereka yang lama tinggal di kota ini. Dan disinilah ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar sudah selesai? Atau apakah ini baru permulaan? Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah kafe kecil di pinggir jalan, pria berjaket kulit hitam duduk di kursi dekat jendela. Di tangannya, sebuah ponsel menyala. Layar menampilkan pesan yang baru saja dikirim. Kau seharusnya tidak kembali. Ia menyesap kopinya perlahan. Matanya menatap jalanan di luar. Ia tersenyum. Kakek urip mungkin menghilang untuk sementara, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa kabur dari bayangan masa lalu. Tidak ada yang bisa menghilang selamanya. Dan pria itu tahu, cepat atau lambat, mereka akan bertemu lagi. Langkah kakek Wiryo semakin pelan saat ia sampai di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, bukan tempat yang tampak mencolok. Hanya sebuah rumah sederhana dengan dinding bercat pudar dan lampu berwarna kuning redup di terasnya. Di sanalah ia duduk di bangku kayu, menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke depan, tetapi pikirannya terus bekerja. Ia bisa saja pergi, meninggalkan Surabaya, menghilang ke tempat yang lebih tenang, jauh dari bayangan masa lalu. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa. Di dunia ini, orang seperti dirinya tidak pernah benar-benar bebas. Sekali kau masuk ke dalam permainan ini, kau akan selalu menjadi bagian darinya. Dan sekarang, seseorang ingin ia kembali. Pertanyaannya adalah, untuk alasan apa? Ia membuka ponselnya. Pesan terakhir masih ada di sana. Kau seharusnya tidak kembali. Tapi sekarang, ada pesan baru. Hanya 2 kata. Temui aku.
Tidak ada nama pengirim, tidak ada lokasi, tetapi kakek Wiryo tahu, orang ini tahu di mana harus menemuinya. Ia menatap layar ponsel itu cukup lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Di tempat lain, pria berjaket kulit hitam berjalan ke arah sedan hitamnya. Ia membuka pintu, masuk ke dalam, dan meletakkan ponselnya di dashboard. Seseorang di dalam mobil menyalakan rokoknya. Asap tipis memenuhi udara. Apa dia menggigit umpan? Suara dari pria itu terdengar datar. Pria berjaket kulit hanya tersenyum tipis. Kau tidak perlu menjebaknya. Dia akan datang dengan sendirinya. Bagaimana kau bisa yakin? Pria itu menatap keluar jendela. Karena dia adalah kakek Wiryo. Dan orang seperti dia tidak akan lari. Surabaya masih terjaga di bawah kelamnya malam. Di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, pria berjaket kulit hitam berdiri dengan tenang. Tangannya diselangkan di dada. Di belakangnya, dua pria berbadan besar, jelas bukan orang biasa. Mereka menunggu. Mereka yakin kakek Wiryo akan datang. Dan mereka benar. Dari bayang-bayang pintu masuk, sebuah langkah terdengar. Pelan, terukur, kakek Wiryo muncul, mengenakan jaket tipis dan topi lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, meskipun tubuhnya renta, sikapnya tetap seperti dulu, seperti seorang pejuang yang tak takut menghadapi musuh. Kau benar-benar datang. Pria berjaket kulit tersenyum tipis. Kakek Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan tatapan tajam. Tatapan seorang yang pernah menghadapi kematian berkali-kali. Kau masih sama, Wiryo, lanjut pria itu. Masih keras kepala, masih tidak bisa mengabaikan panggilan perang. Kakek Wiryo menarik napas panjang. Aku datang bukan untuk bicara, nak. Aku datang untuk menyelesaikan ini. Pria itu tertawa pelan. Menyelesaikan? Kau bahkan tidak tahu apa yang kami rencanakan. Kakek Wiryo tersenyum. Aku tahu cukup banyak. Lalu, dengan gerakan yang begitu halus seperti tidak sengaja, ia meletakkan ponsel tuanya di atas peti kayu di dekatnya. Layarnya masih menyala. Panggilan sedang berlangsung. Pria berjaket kulit menyipitkan mata. Apa yang kau lakukan? Dan saat itu juga, brak, pintu gudang tiba-tiba didobrak keras. Suara langkah kaki yang berat bergema di dalam gudang. Beberapa pria bersenjata lengkap masuk dengan cepat. Di lengan mereka, lambang polisi dan satuan khusus. Jangan bergerak. Semua tangan di atas kepala. Pria berjaket kulit tersentak, menoleh ke kakek Wiryo dengan mata melebar. Apa yang kau lakukan? Kakek Wiryo hanya tersenyum. Tatapannya tenang, penuh kebijaksanaan. Kau pikir aku datang sendirian? Instan karma. Pria itu terperangkap dalam jebakannya sendiri. Dari awal, kakek Wiryo sudah tahu bahwa ini adalah perangkap. Dari awal, ia sudah menyiapkan jalan keluar. Saat ia berjalan menuju tempat ini, ia sudah menghubungi seseorang. Seorang sahabat lama di kepolisian yang berutang nyawa padanya. Dan kini, saatnya membayar utang itu. Sialan! Pria berjaket kulit mencoba melarikan diri. Tetapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh. Buk! Dalam satu gerakan cepat, kakek Wiryo menyapu kakinya dengan tendangan rendah yang tepat sasaran. Pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Polisi langsung meringkusnya, menekannya ke tanah dan mengunci tangannya dengan borgol. Salah satu polisi menatap kakek Wiryo, lalu mengangguk hormat. Terima kasih atas informasinya, Pak Wiryo. Kakek Wiryo tersenyum tipis. Aku hanya seorang kakek tua yang masih peduli dengan negerinya. Malam itu, permainan berakhir dengan cara yang paling adil. Mereka yang mencoba menjebak justru terjebak.
Mereka yang mengira bisa lolos justru diringkus. Dan kakek Wiryo, ia berjalan pergi seperti tidak pernah ada di tempat itu. Karena di dunia ini, seorang pejuang sejati tidak perlu dikenang oleh banyak orang. Yang penting, ia tahu kapan harus bertindak. Dan ia tahu bahwa pertempuran ini akhirnya selesai.